Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali dengan nikmat dan kemudahan dari Allah kita berkumpul di pagi hari berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran rutin kita insyaallah ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bab 552, babun al-julus ala sarir, bab duduk di atas tempat tidur. Kita masuk di hari ini insyaallah ta'ala di bab yang selanjutnya. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun idza ra'a qauman yatanajawna fala yadkhulu ma'ahum. Bab jika seseorang melihat sebuah kaum, sekelompok orang sedang berbisik-bisik, maka tidak diperbolehkan baginya untuk masuk bergabung bersama kaum tersebut. Inilah indahnya Islam. Inilah bentuk dari kesempurnaan Islam dalam rangka untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan, pertikaian, kesalahpahaman di antara kaum muslimin. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Daud ibnu Qais qala sami'tu Sa'idan al-Maqburi. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad, ia berkata Abdullah mengkhabarkan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami Daud ibnu Qais. Beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Sa'id al-Maqburi, Sa'id al-Maqburi mengatakan, marartu ala Ibni Umar. Saya pernah lewat melintas di hadapan Abdullah ibnu Umar, wa ma'ahu rajulun yatahaddatsu. Kemudian katanya bersama Abdullah ibnu Umar itu
ada seorang lelaki yang sedang berbicara dengannya, yaitu dengan Abdullah bin Umar. Ya. Sa'id al-Maqburi lewat melintas di hadapan Ibnu Umar yang sedang berbicara dengan seseorang. Faqumtu ilaihima, maka aku pun turut bergabung bersama mereka berdua, yaitu bersama Abdullah bin Umar dan lelaki tersebut. Falatama fi sodri, maka Abdullah bin Umar kemudian menepuk dadaku. Faqala, kemudian beliau berkata, idza wajadta itsnaini yatahaddatsani fala taqum ma'ahum. Kalau kamu mendapati, menjumpai dua orang sedang berbicara, wala tajlis ma'huma, maka jangan engkau berdiri bersama keduanya, jangan gabung, ya. Jangan gabung ke orang tersebut. Wala tajlis ma'huma, dan jangan kamu duduk bersama keduanya hatta tasta'dzinahuma, sampai engkau meminta izin kepada mereka berdua. Ini adab nih. Ya, adab di dalam bermajelis ketika duduk. Ya, ketika kita mendapati dua orang, ya tiga orang sedang ngobrol, berbicara, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk bergabung kecuali setelah meminta izin kepada mereka. Faqultu aslahaqallah ya Aba Abdurrahman, maka aku berkata semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki engkau wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah ibnu Umar. Ya. Innama rajautu an asma minkuma khairan. Sesungguhnya aku itu cuman pengen mendengar dari kalian berdua sesuatu yang baik. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang berada di hadapan kita ini. Yang pertama, ya, bahwa diperbolehkan bagi seseorang itu untuk ngobrol, untuk berbisik-bisik, ya, berdua ataukah bertiga, selama di dalam pembicaraan mereka itu tidak mengandung dosa dan permusuhan, diperbolehkan. Ya, ngobrol dengan obrolan rahasia, ngobrol dengan berbisik-bisik itu diperbolehkan dalam syariatnya kita, hanya saja dengan syarat tidak mengandung dosa dalam pembicaraan tersebut dan juga tidak mengandung permusuhan di dalamnya. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, tidak diperbolehkan bagi kita ketika kita mendapati dua orang yang sedang ngobrol ataukah sedang berbisik-bisik membicarakan permasalahan mereka, kemudian kita ikut nimbrung di dalamnya, ya. Atau kita berdiri di dekat mereka, kalau mereka dalam posisi duduk kita langsung datang duduk bersama mereka. Itu tidak diperbolehkan sampai kita meminta izin kepada mereka, ya. Kemudian juga dari sini jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, bahwasanya kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Ya, jadi bisa jadi apa yang mereka obrolkan tersebut merupakan perkara-perkara rahasia yang mereka itu tidak pingin ada orang lain yang ikut dalam pembicaraan tersebut. Maka enggak diperbolehkan bagi kita untuk mengganggu mereka. Dari sini juga jamaah sekalian kita belajar bahwa niatan yang baik itu saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan apa? Aturan syariat yang benar. Dilakukan dengan amalan yang benar, tidak sekedar dibangun dengan niatan yang baik. Coba perhatikan.
apa yang disebutkan oleh Sa'id Al-Maqburi rahimahullah tersebut. Katanya di akhirnya, inna marajautu an asma' minkuma khairan. Aku hanya berharap, aku datang dan duduk di situ hanya berharap mendengarkan kebaikan dari kalian berdua. Ini kan niatnya baik ini. Cuman apa? Niat yang baik sekali lagi harus juga ditempuh dengan perbuatan yang benar. Ya. Jadi harus sinkron di antara kedua tersebut, antara niatan dan amalan. Orang mencuri dengan niat agar dia bisa membantu orang miskin. Dia mencuri dalam rangka untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Niatnya itu bagus untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Niatnya bagus untuk bisa menginfakkan hartanya kepada orang-orang miskin di jalan Allah. Tapi salah dalam berbuat, salah dalam beramal. Sekali lagi, niatan saja itu enggak cukup. Ya, tapi harus niat yang baik tersebut dibarengi dengan apa? Perbuatan yang benar yang dituntunkan di dalam syariatnya kita. Ya, wallahu taala alam. Kemudian hadis yang berikutnya 1167. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Muhammad ibnu Salam menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab ya Ats-Tsaqafi mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Khalid menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, man tasamma'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuq wa man tahallama bihulumin kullifa ayaqida sya'iratan. Kata Abdullah ibnu Abbas, barang siapa yang berupaya mendengarkan pembicaraan sebuah kaum padahal kaum tersebut ya tidak senang, ya ada 2-3 orang ataukah lebih sedang ngobrol, kemudian ada satu orang yang ya ingin mendekat mendengar dari pembicaraan tersebut, maka untuk orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, ya, kata Abdullah bin Abbas, dan juga ini datang sebuah periwayatan yang sahih dari Nabi SAW, katanya, ya, subba fi udhunihi alanuk, maka akan dituangkan ke dalam telinganya besi cair yang panas. Subhanallah. Ini sesuai dengan apa? Balasan dari perbuatannya. Ya. Jadi nggak boleh kalau kemudian ada orang ya sedang ngobrol, kemudian kita berupaya untuk mendengarkan obrolan mereka. Ya. Ada orang yang sedang ngobrol, kemudian kita berusaha untuk mendengarkan apa sih yang mereka obrolkan tersebut. Ya, gak diperbolehkan. Ya. Wahum lahu karihun, sedangkan orang tersebut mereka itu nggak senang kalau obrolan mereka itu menjadi santapan umum bagi orang yang lain. Nggak senang mereka kalau apa yang mereka perbincangkan tersebut ya didengarkan oleh orang lain. Ya. Ini sekali lagi jamaah sekalian, apa-apa yang terlahir dari perbuatan semisal ini, yaitu kebanyakannya lahir dari kurang dari orang tersebut untuk menghadapkan dirinya dalam perbuatan yang baik. Itulah syaitan. Kapan kita tidak sibukkan dirinya kita dengan perbuatan yang baik, maka akan digiring kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan untuk
menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Ya, ngapain? Ya, sekali lagi sering kita ingatkan, ngapain sibuk untuk mengetahui urusan orang lain padahal urusan kita banyak. Ngapain kita sibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Ya. Urusannya kita udah banyak. Problem hidupnya kita udah banyak. Kok mau campurin lagi urusan orang lain? Ya. Apalagi sekali lagi orang-orang yang berbicara tersebut memang orang-orang yang gak senang kalau pembicaraannya mereka itu didengarkan dan diketahui oleh orang lain. Ya, jadi telinga ini sekali lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari dong kita pakai sama-sama semuanya dalam perkara kebaikan. Telinga yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita pakai untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Kita pakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Kita pakai telinganya kita untuk mendengarkan lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai telinganya kita ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat, ya. Wa man tahallama bihulumin kulli fa ayyaqida syairatan. Kemudian yang kedua, dan barang siapa mengaku-ngaku melihat sesuatu dalam mimpinya, maka orang tersebut akan dibebani melakukan penguntaian biji gandum. Ya, jadi di dalam hadis yang berada di hadapan kita ini dari ucapan Abdullah bin Abbas dan juga telah berlalu bersama kita dalam sebuah penggalan hadis yang sahih, ada dua pelarangan, ya, dan juga ada dua balasan untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan ini. Yang pertama yang tadi kita sebutkan, larangan untuk mendengarkan pembicaraan sebuah kaum yang mereka itu enggak senang kalau pembicaraan mereka didengarkan oleh orang lain. Kemudian pelarangan yang kedua, ya, mengada-ngada, mengaku-ngaku melihat sesuatu dalam mimpinya, ya, dusta, ya. Jadi dusta itu bukan hanya sekedar ketika dalam keadaan sadar saja. Dusta pun bisa dirancang, ya, dalam keadaan mimpi. Dia kemas pembicaraan dustanya tersebut, ya, dalam keadaan bermimpi. Jadi dia katakan kepada temannya, semalam saya bermimpi melihat dan berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal enggak, ya. Semalam Masya Allah saya mimpi dapat, ya, mobil yang baru. Padahal enggak, ya. Untuk orang-orang seperti ini, maka kelak pada hari kiamat akan dibebani untuk menyatukan dua biji gandum. Ya, nggak akan bisa, ya. Itu kata para ulama untuk menunjukkan bagaimana penyiksaan yang akan diterima oleh orang tersebut. Jadi siksaannya itu terus menerus, ya, sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya. Sambung tuh dua biji gandum, mustahil untuk bisa disambung. Maka selama itu pula dia akan mendapatkan siksaan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdusta itu hukumnya haram di dalam Islam. Ya, baik dia berdusta secara langsung, ya, dengan mengada-ngada mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Al-kadzib, dusta itu apa? Mukhalafatul waqi', menyelisihi kenyataan, itulah dusta, ya. Itu pengertiannya dusta, mukhalafatul waqi', tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Dia ngomong, dia sampaikan kepada temannya, keluarganya, bahwa dia semalam mimpi ini dan itu, padahal
Nggak demikian kenyataannya. Dia nggak mimpi, dia cuma ceritakan itu ngada-ngada. Entah tujuannya untuk berbangga-banggaan ataukah yang lainnya. Naudzubillah. Ya, jadi hati-hati dari dua perkara ini. Ini menunjukkan ya siksaannya luar biasa nih. Ya. Kemudian yang berikutnya 554. Qala Imam Bukhari alaihi rahmatullah la yatanaja ithnani duna tsalits. Janganlah dua orang berbisik kemudian dia mengabaikan orang yang ketiga. Ya. Jadi Islam datang untuk menutup semua celah yang bisa menimbulkan keretakan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Islam datang untuk memperkuat dan merapatkan barisan di kalangan kaum muslimin. Islam datang untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin semuanya, ya. Dan Islam datang untuk menutup semua perkara-perkara yang ya, bisa memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Kemudian kata beliau haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata Malik menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah yaitu Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanu salasatan, kalau ya mereka bertiga, ada tiga orang nih, ya. Fala yatanaja ithnani duna tsalits, maka tidak diperbolehkan untuk dua orang berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Subhanallah. Ya. Tidak diperbolehkan bagi dua orang untuk ngobrol dengan ngobrolan rahasia, berbisik-bisik dan tidak melibatkan dan mengikut sertakan orang yang ketiga. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, di hadis-hadis yang berikutnya nanti insyaallah taala kami akan menyebutkan hadis yang berikutnya itu sebab pelarangan tersebut, ya. Bahwa larangan dua orang berbisik ketika ada orang ketiga di dekat mereka ini tentunya akan membuat perasaan orang yang ketiga ini bersedih, ya, sedih. Ya. Coba gimana perasaannya kita kalau kita bertiga kemudian dua orangnya itu ngobrol, ya, tanpa mengikut sertakan kita, tanpa mengajak kita, sedihlah kita, ya, sedih, ya. Maka Islam datang untuk mengharamkan menyakiti orang-orang beriman, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Ya. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, tidak diperbolehkan kalau kita bertiga, ya, kemudian kita ngobrol berdua. Masuk juga hukumnya ini kalau kita berempat kemudian kita ngobrol bertiga tidak melibatkan orang yang pertama ini, ya, bertiga ngobrolnya, satunya enggak, ya, itu dilarang. Kalau dia berempat, duanya ngobrol, duanya enggak diajak, ya enggak ada masalah. Ya, nanti akan ada penyebutannya, ya. Jadi masuk juga dalam hukum ini disebutkan oleh para ulama
ya, 2 orang ataukah 3 orang yang ngobrol dengan menggunakan bahasa daerahnya ataukah bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Dia nggak berbisik-bisik, tapi ngobrolnya itu pakai bahasa daerah. Ya, ada 3 orang, 2 orang ngobrol pakai bahasa daerah, yang satunya nggak paham. Nah, itu semuanya masuk juga dalam pelarangan hadis yang berada di hadapannya kita ini. Ya, jadi ada 3 orang, dia ngomong berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga, itu diharamkan di dalam Islam, nggak boleh. Masuk pula dalam hukum ini kata para ulama, ada 3 orang yang duanya itu ngomong dengan bahasa yang mereka pahami berdua, bahasa daerahnya mereka. Adapun yang ketiga ini nggak paham ya bahasa daerah yang mereka ucap, itu masuk juga dalam pelarangan ini. Ya, wallahu taala alam. Jadi sekali lagi Islam datang untuk menjaga perasaan kaum muslimin, ya. Jangan sampai gara-gara itu kemudian ukhuwah persaudaraan di antara mereka retak. Jangan sampai disebabkan perbuatan tersebut kemudian timbul suudzon, buruk sangka. Ini kayaknya mereka bicarakan saya ini. Kayaknya mereka berdua sedang gosipin saya. Maka Islam datang untuk ya melarang dari perbuatan tersebut. Ya, jadi tolong diperhatikan ini ya jamaah sekalian yang kami muliakan, betapa Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Islam itu telah membimbing kita dalam segenap aspek kehidupannya kita, semuanya ya. Jangankan perkara yang seperti ini, perkara yang lebih kecil dari ini aja sudah dibimbingkan di dalam Islam. Tentang tata cara, ya masuk ke WC saja sudah dibimbingkan di dalam Islam. Begitu sempurnanya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, bahwa di hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan Islam untuk kalian, aku jadikan Islam itu untuk kalian dan aku rela Islam itu sebagai agama untuk kalian. Ya, jadi udah sempurna. Yang menjadi tugas kita bersama kaum muslimin dan muslimat adalah terus bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keberhasilan dunia dan akhirat itu terletak ketika kita mampu memahami ya, agama Allah dan mampu mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian di hadis yang berikutnya ataukah di bab yang berikutnya ya, di bab yang berikutnya kata Nabi SAW, bab 555, babun idza kanu arba'atan. Gimana tuh? Kalau mereka berempat. Tadi kan yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau mereka bertiga, maka janganlah 2 orang itu berbisik-bisik, ngobrol tanpa melibatkan dan mengajak orang yang ketiga. Lah gimana kalau mereka berempat? Ini yang menjadi pembahasan kita di bab ini, 555. Nomor hadis 1169. Qala haddatsana Umar ibn Hafs. Qala haddatsani abi, qala haddatsana Amash. Qala haddatsani Syaqiq an Abdillah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Hafs menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata Al-Amash ya, menceritakan kepada kami Al-Amash, Amirul Mukminin fil hadis, seorang ulama besar dalam permasalahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Muhammad, yang berkata, Syaqiq menceritakan kepadaku dari Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda,
idza kuntum salasatan, kalau kalian bertiga, fala yatanajasnani duna salis, maka janganlah ya dua orang saling berbisik, ngomong dengan omongan yang rahasia tanpa mengajak orang yang ketiga. Fa innahu yuhzinuhu dzalik, karena hal itu akan membuatnya sedih, akan membuat orang yang ketiga tersebut bersedih hati. Nah, ini jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebab ya ilah pelarangan. Kenapa Nabi SAW melarang kalau ada orang yang berkumpul bertiga, kemudian duanya ini berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga? Nabi terangkan ilahnya, sebab pelarangannya. Fa innahu yuhzinuhu dzalik, ya. Karena perbuatan tersebut akan menjadikan orang yang ketiga itu bersedih hati. Ya subhanallah. Ya, jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran penting ya untuk kita semuanya, bahwa seorang muslim dan muslimah itu jangan sampai hanya fokus untuk menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahwa seorang muslim itu juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik sesama muslim yang lainnya. Ya. Jangan sampai kita fokus beribadah, perbanyak amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di satu sisi kita berbuat zalim, kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Hati-hati, ya. Ingat apa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah penggalan hadis yang sahih. Ketika itu beliau berkata dan bertanya kepada sebagian sahabat di saat itu, atadruna manin muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasul adalah orang yang enggak memiliki harta kekayaan, enggak memiliki duit, enggak memiliki materi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan arti bangkrut yang sebenarnya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, al muflisu min ummati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat, ya, adalah orang yang datang dengan membawa segudang dari amalan perbuatan, sholat, zakat, puasa, sedekah, jihad dan lain-lain sebagainya. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan rajinnya dia beribadah kepada Allah, ternyata dia pun banyak berbuat dosa kepada manusia. Si A dia pukul, si B pernah dia caci maki, si D dia pernah ambil duitnya, pernah dia bunuh dan lain-lain sebagainya. Nah ini dah, ya, hati-hati jamaah sekalian. Sekali lagi, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah betul-betul menjaga dua hubungan ini. Hablum minallah wa hablum minannas. Jaga hubungan baik kita dengan Allah, jaga hubungan baiknya kita dengan manusia. Jangan sampai manusia yang pernah kita zalimi, kita aniaya, kita sakiti tersebut kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia hemparkan sejadahnya dan sujud kepada Allah mengadu karena perbuatannya kita. Jangan sampai kelak pada hari kiamat di pengadilan Allah dia menuntut haknya kepada kita. Bahaya. Ya. Bisa jadi amalan-amalan yang banyak tersebut dari puasa, zakat, haji, sedekah, jihad dan lain-lain sebagainya habis untuk kita berikan secara cuma-cuma kepada
orang yang pernah kita zalimi itu. Habis semuanya. Ya, bayangkan, enggak ada lagi orang yang merugi melebihi kerugian orang seperti ini nih. Ya, dia sangka sudah banyak bekal pahalanya untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Ternyata di sana ada orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia buat sedih, yang pernah dia aniaya, yang pernah dia ambil haknya. Naudzubillah. Ya, coba ini juga pelajaran bagi kita, bagaimana kita menempatkan manusia itu dengan muamalah yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai perbuatan-perbuatan baik untuk orang lain sebagaimana dia cinta perbuatan baik tersebut untuk dia rasakan. Kita kan gak ingin diperlakukan seperti ini. Maka mari dong kita perbuat, ya kita gak senang untuk dilakukan perbuatan ini kepada kita, maka jangan lakukan perbuatan itu kepada orang lain. Jangan lakukan perbuatan itu untuk saudaranya kita. Kita gak ingin, sedih, ya, kecewa pastinya. Kemudian timbullah macam-macam pikiran. Ya namanya syaitan. Ya. Jadi Islam itu datang untuk menutup rapat-rapat, ya, menutup rapat-rapat perkara-perkara yang bisa menimbulkan runtuhnya persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, Islam datang untuk menutup rapat-rapat itu. Ya, jangan sampai kemudian dia merasa minder, apakah karena saya miskin, karena saya enggak memiliki apa-apa kemudian enggak diajak ngobrol. Ataukah dia suudzon kepada kita, jangan-jangan yang dibicarakan itu tentang saya. Ya, jadi kalau memang ada pembicaraan khusus antara kita dengan teman kita, maka kalau bisa dipending dulu untuk menjaga perasaan saudaranya kita ini. Ya, orang yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, ya, hadis 1170, ya, 1170. Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, dan dari Abdullah ibnu Umar, ya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang semisalnya. Qulna, kata para sahabat, kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu arba'atun, kalau mereka berempat gimana? Ya, kalau tadi kan ketiga ini, dua yang ngobrol, dua yang berbisik-bisik, tidak melibatkan yang ketiga. Katanya fa in kanu arba'atun, kalau sekiranya mereka itu berempat gimana? Qala la yadurruhu, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Maksudnya di sini jamaah sekalian, kalau sudah ada, ya, orang lain yang menemani orang yang ketiga itu, maka itu hukumnya, hukum pelarangannya sudah hilang. Ya, maka dalam syariat itu disebutkan dalam kaidahnya al-hukmu anisyai yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum terhadap sesuatu itu tergantung sebabnya. Kalau sebabnya sudah hilang, maka hilang hukumnya. Ya. Kalau sebabnya masih ada, maka hukumnya tetap berlaku. Ya. Tadi apa? Disebutkan Nabi SAW, kalau kalian bertiga, jangan berbisik-bisik dua orang, tidak melibatkan yang ketiga. Kemudian Nabi sebutkan ilahnya, sebab pelarangan tersebut apa? Fa innahu yuhzinuhu dzalik. Karena perbuatan tersebut jelas akan membuat perasaan orang yang ketiga itu bersedih. Nah, kalau sudah ada orang yang keempat, sudah ada temannya, kan gak sedih lagi dia. Kenapa? Tertutup sudah pikirannya dia. Enggak mungkin dia ceritakan, saya mau ada orang keempat ini kok, bisa jadi yang lainnya dibicarakan. Ya, sudah ada yang hibur dia. Ya, jadi hilang, ya, ilah sebab pelarangan tersebut, maka hukumnya pun tidak dilarang. Kalau misalnya ada orang 4 orang, 5 orang, tapi yang ngobrol 4 orang tidak melibatkan orang yang kelima. Ada 4 orang, tapi 3 orang yang ngobrol tidak melibatkan satu, ya tetap masuk dalam hukum ini. Ya,
Bukan berarti kalau 4 orang, 3 orang ngobrol, satunya ini udah hilang, enggak, bukan itu. Maksudnya itu apa? Hilang hukum ini kalau sudah ada yang menemani 1 orang ini. Ada 4 orang, ya, 2 orang berbisik, 2 orang nggak dilibatkan, ya nggak ada masalah. Ada 5 orang, 3 orang berbisik-bisik ngobrol secara rahasia, 2 orang yang nggak dilibatkan, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Apalagi kalau sudah bercampur dengan manusia yang lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kata Al-Imam Bukhari di hadis nomor 1171, haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman menceritakan kepada kami, ya, berkata Jarir menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yatanaja al-ithnan dunal akhar hatta yakhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kata Abdullah bin Abbas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yatanajatsnani dunal akhar. Janganlah 2 orang saling berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Hatta yakhtalitu binnas, sampai, ya, berbaur dengan orang yang banyak. Ya. Kalau sudah ada orang yang keempat, kelima datang, ya, temanin orang yang ketiga itu, maka itu nggak ada masalah. Ya, itu nggak ada masalah. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena itu akan menjadikannya apa? Sedih. Nah, itu sebabnya itu, ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kata para ulama, mimma ja'at bi syariah ta'lifu qulubil muslimin ba'dihim ala ba'd. Termasuk dari apa yang dibawa dalam syariatnya kita adalah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa qat'u madakhil syaitan allati tughiru sudural ikhwah wa tufarriq syamla al-mu'minin. Juga datang Islam dengan syariatnya yang mulia ini untuk memutuskan dan menutup semua pintu-pintu syaitan yang akan bisa merusak ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin, dan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Itulah indahnya syariat Islam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian bercerai-berai. Kembali semuanya, kita diperintahkan untuk bersatu di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kemurnian Islam dan jangan kemudian kita bercerai-berai. Ya, maka di antara, ya, dari keindahan syariat tersebut apa yang berada di hadapan kita ini, ya. Islam datang untuk menjaga perasaan kaum muslimin, untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian, segala perkara yang bisa kemudian meretakkan hubungan sesama kaum muslimin itu harus ditinggalkan, ya, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dalam syariatnya kita, ya, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dalam syariatnya kita. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi kalaulah kita diperhadapkan pada kondisi seperti ini, ya, bertiga, ingin sekali kita ngobrol yang rahasia, maka sabarkan dirinya kita sampai datang orang lain, 1, 2, 3 orang ataukah banyak manusia, barulah kita ngobrol kepada temannya kita itu dengan ucapan-ucapan yang rahasia yang hanya kita ingin berdua bicarakan tanpa melibatkan orang lain, ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya 1172,
Qala haddatsana Qabisa qala haddatsana Sufyan anil Amash an Nabi Shalih an Ibni Umar qala idza kanu arba'atan fala ba's. Ya. Katanya Qabisah menceritakan kepada kami, ya berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Amash, dari Abu Shalih dari Abdullah ibnu Umar qala idza kanu arba'atan fala ba'sa. Kalau mereka jumlahnya 4 orang maka tidak mengapa. Artinya apa? Tidak mengapa untuk berbisik-bisik melakukan pembicaraan rahasia, ya, dengan penafsilan dan perincian yang seperti yang kita ucapkan tersebut. Ya, bukan dipahami dari hadis ini kalau 4 orang, 3 orang ngobrol berbisik-bisik tidak melibatkan orang yang keempat itu diperbolehkan, enggak demikian dipahami. Tapi 4 orang maksudnya di situ apa? 2 orang boleh berbisik-bisik tanpa melibatkan 2 orang yang lainnya. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala alam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, 556. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun idza jalasa rajulu ila rajuli yasta'dzinuhu fil qiyam. Bab jika seseorang duduk bersama hendaknya dia meminta izin ketika berdiri untuk pergi. Qala haddatsana Imran ibnu Maisarah an Hafs ibnu Ghiyath an Ash'ath an Abi Burda Ibni Abi Musa qala jalastu ila Abdillah ibni Salam faqala innaka jalasta ilaina wa qad hana minna qiyamun faqultu fa idza syi'ta faqama fattaba'tuhu hatta balagha al-bab. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, ya, Imran ibnu Maisarah menceritakan kepada kami dari Hafs ibnu Ghiyath an Ash'ath, ya, Ibnu Siwar, ini seorang perawi yang dhaif, lemah. Ya. Faqala innaka jalasta ilaina. Dari Abu Burda Ibnu Abi Musa, beliau mengatakan, ya, jalastu ila Abdillah ibni Salam. Aku pernah duduk bersama Abdullah bin Salam. Faqala, kemudian dia mengatakan, Abdullah bin Salam mengatakan, innaka jalasta ilaina. Engkau duduk bersama kami. Waqad hana minna qiyamun. Padahal sudah tiba saatnya untuk kami berdiri, pulang. Faqultu fa idza syi'ta faqama. Maka aku katakan, kata Abu Burda Ibnu Abi Musa, ya, fa idza syi'ta faqama. Kalau kamu mau, maka silahkan berdiri. Fattaba'tuhu hatta balagha al-bab. Maka aku pun mengikutinya sampai ke depan pintu. Ya, sekali lagi ini hadis yang dhaif, akan tetapi jamaah sekalian itu juga kembalinya kepada urf, kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Ya, kalau sekiranya di tempat tersebut menjadi sebuah kebiasaan, kalau pingin pergi, ya, kita meminta izin, maka itu dilakukan agar kemudian tidak terjadi buruk sangka ataukah yang lainnya. Ya, ketika ingin pergi pamit baik-baik, ya, pamit baik-baik, ya, kemudian ucapkan salam biar tidak menimbulkan prasangka yang tidak kepada orang yang duduk bersama gitu. Loh, ada apa ini kok langsung pergi-pergi aja, ya, duduk. Ya, sekali lagi hadis yang berada di hadapan kita ini hadis yang dhaif karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ash'ath, yaitu Ibnu Siwar, yang merupakan perawi yang dhaif, lemah dalam periwayatannya. Kemudian bab yang berikutnya, ya, bab yang berikutnya kata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bab 557, babun la yajlisu ala hirfis syams. Janganlah duduk di terik matahari.
Ini pelarangan, ya. Janganlah duduk di terik matahari. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Ismail ibni Abi Khalid, qala haddatsani Qais an abihi annahu jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqama fi syams fa amarahu fatahawwala ila dhil. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail ibn Abi Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsani Qais an abihi, telah menceritakan kepada kami Qais dari bapaknya. Ya, bapaknya Qais itu bernama Abu Hazim. Ya. Qais ibn Abi Hazim an abihi, yakni Abu Hazim, annahu jaa. Ya. Qais menceritakan kepadaku dari ayahnya. Ayahnya siapa namanya? Abu Hazim. Bahwa ia datang dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Ya, wawunya situ namanya waw haliyah yang menunjukkan keadaan. Ya, datang bapaknya Qais yang bernama Abu Hazim dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Faqama fi syams, maka bapaknya Qais yang bernama Abu Hazim ini pun berdiri di bawah terik matahari. Faqama fi syams. Fa amarahu fatahawwala ila dhil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar berpindah ke tempat yang teduh. Ya, subhanallah. Apa yang bisa kita petik dari penggalan hadis yang berada di hadapannya kita, hadis Qais dari bapaknya Abu Hazim ini, ya, ada beberapa pelajaran, ya, diantaranya bagaimana, ya, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sahabatnya, menjaga umatnya dari beragam kejelekan. Itu rasa cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bi annahu bil mu'minina raufur rahim. Ya, Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat penyayang kepada kaum mukminin. Bayangkan, tadi itu contohnya itu sedang khutbah, melihat ada salah seorang di kalangan sahabatnya yaitu Abu Hazim radhiyallahu taala berdiri di terik matahari, beliau perintahkan untuk apa? Bergeser, pindah ke tempat yang teduh. Ya, fa'amarahu fatahawwala ila dhil. Nabi perintahkan untuk dia pindah ke tempat yang teduh. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Itu suri teladan manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling mulia. Ya. Enggak ada orang yang lebih mencintai kita dibandingkan cintanya Nabi kepada umatnya. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Ya, bahkan, ya, cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu melebihi cintanya seorang orang tua kepada anaknya. Kalau sebagian orang tua terkadang hanya menginginkan keselamatan anaknya itu cuma di dunia, tapi tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, dia pingin semuanya umatnya itu selamat dunia dan akhirat. Pingin semua umatnya itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Ya, makanya tidak ada satu perkara pun yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah kecuali sudah diterangkan, diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun dari perkara yang bisa menyeret kita, memasukkan kita ke dalam neraka Allah kecuali Nabi sudah terangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Semuanya perkara yang bisa menjobloskan kita ke dalam neraka Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah peringatkan kita semuanya. Baik dari perkara kecil maupun perkara besar. Ya, itu sudah cukup menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah orang yang paling mencintai kaum mukminin. Ya, subhanallah. Ya. Lihat nih, ya. Abu Hazim radhiyallahu taala ketika berdiri di terik matahari dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah, beliau perintahkan, beliau putuskan khutbahnya dulu dan memerintahkan untuk apa? Untuk Abu Hazim tersebut pindah ke tempat yang teduh. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain itu diterangkan ya, kenapa duduk berdiri di terik matahari itu ya, duduk ataukah berdiri di terik matahari tersebut itu dibenci dan tidak disukai karena ya, ataukah berdiri di antara matahari dan sebagiannya tempat berteduh, artinya di tengah-tengah, itu karena kata Nabi SAW, karena tempat itu apa? Majlisu asyaitan, itu tempatnya syaitan. Itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya itu. Maka nggak diperbolehkan. Kan sebagian ulama juga menyebutkan kenapa Nabi melarang Abu Hazim tersebut untuk berdiri ataukah duduk di terik matahari tersebut, li'annal julus fi syams mudirrun bil badan, karena berdiri ataukah duduk di atas terik matahari tersebut, ya di bawah terik matahari tersebut, itu akan ya melemahkan badannya kita, bahkan gak jarang akan menyebabkan apa? Pingsan. Sementara Islam datang untuk kita betul-betul menjaga tubuhnya kita, kesehatannya kita, dan dilarang untuk menjerumuskan dirinya kita ke dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan dirinya kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan jangan kalian coba-coba untuk menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, itulah Islam. Subhanallah. Ya. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Mungkin sampai sini dulu jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di bab yang berikutnya, bab 559 ya. Bab al-ihtiba fi thaub, insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada. Ya, silakan. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Tadi dijelaskan mengenai persatuan kaum muslimin, Ustaz. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dalam dalam agama ini, Ustaz? Apa? Perbedaan pendapat dalam agama ini. Kadang ada sebagian yang terlalu akhirnya terpecah juga. Nah, ini kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Barakallahu fik. Ya. Jadi pertanyaannya bagus. Katanya gimana tuh tentang ya pernyataan seruan untuk kaum muslimin itu bersatu, tidak boleh berpecah belah. Ya. Jadi itu hukum asalnya. Setiap dari kita, setiap dari kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah untuk bersatu. Ya. Tadi sudah kita bacakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian bihablillah, di atas tali agama Allah. Diterangkan para ulama bahwa hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa yang dimaksudkan hablullah adalah Islam. Islam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan dua perkara
yang kalian itu tidak bakalan menyimpang, tidak bakalan serong dari kebenaran. Aku telah meninggalkan 2 perkara kepala kalian, dan kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya, tersesat selama-lamanya. Apa 2 perkara tersebut? Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kalian, bersatu kalian. Artinya apa? Bersatu di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersatunya kita dengan semaunya kita. Ya. Apa jadinya dan mau dikemanakan agama ini kalau semuanya ya pingin beragama sesuai dengan seleranya masing-masing? Enggak demikian. Tapi beragama itu harus sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang mencocoki dari perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut perintah Allah dan Rasulnya, pasti kita akan bersatu. Ya. Yang menjadi biang kerok perpecahan tersebut ketika sebagian orang tidak ingin mengembalikan agamanya ke dalam Islam dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ muncullah ego pribadi, ego golongan. Ya. Pengennya kelompoknya yang unggul. Adapun sebagiannya ya ingin menjadikan agama itu sebagai kesempatan dan momentum untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah. Untuk memenangkan partainya, kelompoknya, golongannya. Enggak. Ya. Jadi sekali lagi ya persatuan yang dimaksudkan di situ adalah persatuan di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka enggak benar ya pernyataan sebagian orang apa-apa yang kita perselisihkan, kita saling memaafkan, apa-apa yang kita saling sama-sama benarkan, sama-sama sepahaman, itu yang kita jalankan. Enggak demikian ya dalam tinjauan syariat. Tapi yang menjadi tolak ukur kebenaran itu adalah apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapapun orangnya, kalau ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka tidak boleh diterima. Maka betapa indahnya ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ketika berada di depan kuburan Nabi SAW ketika itu. Kata beliau, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr. Wa asyara ila qabrin Nabi SAW. Setiap ucapan dari ucapan manusia itu bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi SAW. Ya. Jadi mau dikemanakan sekiranya ya kita mengatakan toleransi, nggak boleh saling memaksakan. Dia ciptakan sebuah ibadah, nggak boleh kita marah. Mau dikemanakan agamanya kita ini? Ya, ada orang berbuat ibadah demikian, dia ciptakan sebuah ibadah, kemudian kita nggak boleh, kita harus saling toleransi, nggak boleh, kita harus saling mengalah. Mau dikemanakan agama kita ini? Akan rancuh agamanya kita. Ya. Jadi yang diinginkan persatuan di situ adalah persatuan di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan semuanya. Ya. Beda hukumnya itu kalau perkara yang sudah disepakati itu, ya, sepakati para ulama bahwa ini adalah bagian dari agama. Udah kita pegang semua, kita jadikan itu sebagai pegangan. Ya. Beda halnya kalau ya perselisihan tersebut adalah perselisihan dalam hal memahami nas yang memang sudah ada, ya, sudah ada perselisihan di kalangan para ulama sebelumnya. Ya. Tentang apa? Ketika orang sholat ada yang menggerak-gerakkan jarihnya ketika tasyahud, ada yang enggak. Itu perselisihan yang memang harus kita berlapang dada di dalamnya. Siapa yang mau amalkan silahkan, siapa yang mau tidak amalkan ya jangan dipaksakan kehendaknya kita. Karena memang dari sananya juga para ulama sejak dahulu itu berselisih pendapat.
Ya. Jadi untuk permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, mari kita berlapang dada. Ya. Tapi untuk sesuatu yang sudah jelas di dalam Islam, maka kita harus sama-sama berpegang teguh dalamnya. Dan untuk sesuatu yang tidak ada bimbingannya dalam Islam pun demikian, kita harus bersatu untuk menolaknya. Jangan kemudian kita katakan nggak apa-apa, itu bagian dari toleransi dalam beragama. Ya, kita harus legowo, nggak bisa demikian. Ya, gimana ya rasa cemburunya kita kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong kita sendiri sudah menganggap dan berkeyakinan beriman bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Sempurna artinya apa? Tidak butuh kepada apa? Penambahan. Bayangkan kalau setiap orang ingin menambah syariat Islam, setiap orang ingin membuat inovasi dalam beribadah, ya maka akan hancur agama ini. Tidak akan lagi kita dapatkan kemurnian agama ini, bahwa kemurnian agama itu hanya dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengajak kaum muslimin untuk mencukupkan diri dalam hal ibadah dengan apa-apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Demikian jamaah sekalian, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.